Kamu tahu apa itu narkoba? Iya, tahu. Tahu. Tahu? Narkoba itu menurut saya obat terlarang. Yang saya ketahui tentang narkoba itu zat-zat yang dilarang oleh negara Indonesia. Berapa jenis narkoba yang kamu ketahui? Yang paling umum mungkin ganja sama sabu-sabu. Kayak narkoba yang umum seperti sabu, kokain, pil gorila, ganja, dan lain-lain. Ada beberapa, tapi yang paling familiar ada sabu-sabu dan ganja. Kalau yang saya ketahui, narkoba itu ada 2 jenis, yaitu sabu-sabu dan juga lemfox. Yang saya tahu itu disingkat nafza, itu ada narkotika, zat adiktif dengan psikotropika. Apa faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba? Mungkin dari faktor lingkungan yang buruk sama faktor psikologis. Kalau menurut saya karena tidak ada kegiatan lain sehingga dia gabut dan menggunakan narkoba untuk pelariannya. Mungkin faktor paling besar biasanya karena stres. Banyak ya faktor-faktornya, contohnya seperti faktor depresi dan juga stres. Yang pertama itu karena pertemanan, lingkungan mereka yang tidak bagus dengan kurang lebih pergaulan mereka. Apa pesan kamu untuk orang di luar sana agar tidak menggunakan narkoba? Mungkin dari cara yang paling umum yaitu menjauhi diri dari lingkungan yang bisa mempengaruhi kamu menggunakan narkoba. Pesan saya, kejarlah masa depan, masih banyak hal-hal yang kamu bisa raih, jangan rusak dengan narkoba. Jauhi lingkungan-lingkungan yang dekat dengan narkoba sih mungkin, dan cari tahu lah tentang apa itu narkoba supaya tidak ditipu orang. Kalau pesan-pesan sendiri untuk orang-orang yang sering menggunakan narkoba itu, mungkin lebih ke sosialisasi dan edukasinya kepada orang yang terlanjur sebagai pecandu narkoba. Lebih baik untuk teman-teman yang di luar sana itu menghabiskan waktunya untuk lebih ke hal-hal yang positif. Yuk simak informasi lebih jelas dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Narkoba itu adalah zat, bahan ya, atau obat. Narkoba, drugs, obat yang bisa menyebabkan menurunkan rasa kesadaran, menurunkan kesadaran seorang, menghilangkan rasa nyeri, dan juga bisa menimbulkan ketergantungan. Dan kemudian narkoba itu ketika masuk di dalam tubuh tentu berbagai macam cara. Berbagai macam cara, ada yang dengan cara disuntik, ada dengan cara dihirup, dengan cara diminum, dengan cara dimakan dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa ketika masuk di dalam tubuh dan berproduksi di dalam tubuh, ya tentu ini akan menyiapkan sebuah dampak. Dampaknya orang itu bisa mabuk, orang itu bisa kehilangan kesadarannya dan sebagainya. Dan dalam melakukan upaya P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, tentu BNN tidak kerja sendiri. Dia melibatkan banyak stakeholder, banyak pemangku kepentingan untuk bersama-sama bareng-bareng kita menekan angka penyalahgunaan narkoba. Nah, strategi yang dimainkan oleh BNN itu 4 strategi. Yang pertama, soft power approach. Itu soft power approach berarti menyentuh dengan hati, menyentuh dengan cara yang halus. Kita melakukan namanya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan remaja. Bagaimana remaja itu tergerak mereka, bergerak sendiri. Ya. Kita hanya sebagai prime movernya, sebagai istilahnya yang memulai motor penggerak, tapi mereka setelah itu mereka bergerak dengan sendirinya. Mereka bertindak sebagai relawan, penggiat, sebagai agen pemulihan, ya. Dan mereka aktif, remaja itu aktif. Kemudian juga ada kegiatan rehabilitasi. Itu termasuk soft power approach. Rehabilitasi ketika ada yang pecandu gitu, mereka menggunakan atau mereka adiksi, kita harus selamatkan melalui rehabilitasi. Caranya gimana? Ya kita intervensi ke lapangan, kita tanya-tanya mereka, kita screening mereka, apa penyebab mereka bisa kecanduan seperti ini, dan pasti banyak alasannya. Kemudian ada strategi yang berikutnya dimainkan oleh BNN adalah smart power approach. Apa itu smart power approach? Yaitu menggunakan digitalisasi. Ayo remaja, kalian adalah generasi penerus bangsa. Jangan sia-siakan hidup kalian dengan menggunakan narkoba. Karena narkoba
tidak akan memberikan manfaat buat kalian, tapi akan memberikan rasa sakit yang semakin hari semakin tinggi, semakin besar, yang menyebabkan kalian akan kolaps, akan tersingkir dari persaingan global, dan kalian akan menjadi pecundang-pecundang yang tidak berguna untuk bangsa dan negara. War on drugs, speed up, never let up.